Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah tentunya selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang komitmen kita sebagai hamba Allah, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini 3 komitmen. Namun pada pertemuan kemarin baru hanya yang kita bahas, ya, nomor 1, yaitu raditu billahi rabba, menyatakan atau komitmen diri bahwa saya ridho Allah sebagai Rabb. Dan ternyata pembahasannya itu sangat luar biasa, ya, tidak mudah, tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Dalam prakteknya ini sangat berat, gitu. Jadi ketika kita menyatakan bahwa saya ridho Allah sebagai Rabb, ya kita harus mengikuti maunya Allah. Kita harus siap untuk melakukan apa yang Allah mau. Apa itu? Ya, dalam Al-Qur'an itu, ya, sebegitu banyaknya ayat-ayat Allah yang terhimpun dalam Al-Qur'an, dari mulai suratul Fatihah sebagai surat pembuka dan surat terakhirnya itu adalah surat An-Nas, gitu. Itu intisari dari semua ayat-ayat Allah yang dalam Al-Quran itu cuman hanya 2 saja. Ya, perintah dan larangan. Perintahnya apa? Agar kita mentauhidkan Allah. Larangannya yaitu jangan sampai kita ini mempersekutukan Allah atau melakukan syirik kepada Allah. Itu, ya, makna dari komitmen raditu billahi rabba itu seperti itu. Ya, itu secara kesimpulannya. Ya, turun-turunannya ya banyak, perintah Allah, larangan Allah banyak sekali. Tapi ketika dihimpun intisarinya, ya itu diperintahkan untuk bertauhid, lalu kemudian larangannya jangan melakukan syirik kepada Allah. Itu pembahasan kemarin itu. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang komitmen wabil islami dina. Maka kembali lagi pada teman-teman, ayo kita simak, kita tonton video ini ya sampai tuntas, jangan ya sepotong-sepotong gitu ya. Jangan sepotong-potong, tapi kita tonton sampai tuntas. Insya Allah nanti di dalamnya ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Wabil islami dina itu adalah pernyataan bahwa ya Allah, saya ridho Islam itu sebagai din saya. Bahwa saya ridho Islam itu sebagai satu-satunya din. Nah, kemudian bagaimana pembuktiannya ketika kita sudah menyatakan itu? Ini pun sama, tidak mudah. Tidak cuma hanya omongan saja, ucapan saja yang kita ucapkan. Tapi di sini ada sebuah komitmen, ada konsekuensi. Harus adanya sebuah pembuktian dan terapannya dalam kehidupannya. Bagaimana ini pembuktian dan terapannya? Nah, ini dituntut kan? Otomatis dituntut sama Allah. Coba ayo, mana buktinya?
Kalian sudah menyatakan wabil islami dina, bahwa Islam itu adalah satu-satunya din saya, dan saya ridho terhadap Islam itu. Nah, ini dituntut sama Allah, mana buktinya? Nanti kita akan merasakan tuh kekurangannya, ya, merasakan ketidakseriusannya di dalam prakteknya, ya. Jadi ketika kita telah menyatakan, ya, saya ridho Islam sebagai din, berarti kita mesti membela, kita mesti memperjuangkan Islam itu sendiri, agar Islam itu bisa berkuasa di muka bumi, agar Islam itu mampu mengangkat harkat martabat seluruh umat manusia di muka bumi ini, agar Islam itu menjadi satu sistem tatanan pengatur kehidupan. Kehidupan manusia ini bisa teratur dengan baik, tertata dengan baik. Itu maksudnya. Jadi ketika kita ini tidak mau membela, cuek-cuek saja terhadap Islam, tidak mau memikirkan, ya, tentang bagaimana Islam ini supaya bangkit, supaya berkuasa di muka bumi ini, supaya tegak, agar kehidupan manusia ini tertata dengan baik oleh al-Islam itu. Maka berarti Islam kita ini kalau seperti itu, gitu, Islamnya hanya Islam KTP saja, hanya Islam cuman identitas saja. Di mana pernyataan kita ataupun sumpah ataupun komitmen kita? Itu bohong belaka berarti. Jadi sebetulnya ketika kita menyatakan bahwa saya ridho Islam itu menjadi din saya, maka harus bela, harus kita perjuangkan. Bukankah Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-9? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, kemudian din yang hak itu dalam rangka untuk apa? Liyudhirahu 'alad dini kulli, agar al-Islam atau din al-Islam itu tegak, zahir, nampak, bangkit, berkuasa di muka bumi ini. Walaupun memang orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak suka terhadap Islam. Itu tantangannya. Maka ketika kita menjadi seorang muslim, itu menjadi sunatullah. Ketika banyak yang dibenci, banyak yang tidak suka terhadap kegiatan, terhadap gerakan kita. Banyak yang tidak suka karena mereka juga merasa resah. Ya, merasa takut gitu tuh. Orang-orang kafir tuh merasa takut. Takut Islam ini betul-betul menguasai tatanan kehidupan sehingga dia tidak lagi beraksi. Orang-orang kafir takut dari zaman dulu. Ini sudah menjadikan satu sunatullah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sama begitu. Ya. Jadi sebetulnya adanya sebuah persaingan gitu tuh. Adanya sebuah pergeliran antara Islam dengan kafir. Tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam gitu, yang telah menyatakan ridhonya dengan Islam itu, ada nggak upaya untuk membela Islam? Atau jangan-jangan cuek saja gitu tuh. Hanya ya ibadah yang enak-enak saja, yang sifatnya ya ritual-ritual saja. Justru ketika kita nih contoh sholat kita kan melaksanakan ritual tuh, ya kan? Sering saya sampaikan, sebetulnya tidak cukup dengan ritual saja, harus adanya tuntutan. Setelah ritual kita lakukan, maka bagaimana prakteknya dalam aktualnya?
Jadi ketika ada perintah aqimis sholah, maka juga Allah memerintahkan aqimuddin. Tegakkan sholat, tegakkan adin. Karena kalau orang yang menegakkan sholat lalu kemudian tidak sampai kepada tegaknya adin, maka sholatnya masih belum dianggap benar. Sholatnya masih belum dianggap benar oleh Allah. Karena sholat yang benar itu, dia akan menuju kepada penegakan din. Gitu loh maksudnya. Jadi ini menjadi kembali koreksian, ya, evaluasi buat kita. Sudahkah kita ini membela? Apa saja pembelaan kita? Ketika ada yang menanya, bagaimana cara membela Islam itu? Apa saja yang kita miliki, adanya sebuah kemampuan dari diri kita, ketika kita mampu dengan harta, maka harta itulah yang kita korbankan demi Islam. Kita sumbangkan, kita infakkan, kita sedekahkan, ya, kepada lembaga-lembaga pendidikan, katakanlah gitu, ya, sekolah-sekolah Islam, pondok-pondok pesantren. Itu kan sebagai cara apa? Cara untuk mengembangkan, ya, program dakwah Islam, syiar Islam, agar Islam ini betul-betul booming, Islam itu betul-betul terkemuka gitu loh, tersiarkan di tengah-tengah masyarakat yang ada di bumi ini. Itu salah satu apa? Salah satu kontribusi lewat hartanya. Ketika kita harta tidak mampu, saya bisanya dengan ilmu saja, maka sampaikanlah dengan ilmu. Ajarkan kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Ajarkan kepada anak istri kita, ajarkan kepada saudara-saudara kita, ajarkan kepada teman-teman kita tentang ilmu Allah. Sampaikan. Ini loh konsep Allah. Ditawarkan kepada mereka, kemudian diajarkan. Ketika mereka masih ada pemahaman-pemahaman yang salah, pemahaman-pemahaman keliru yang berbenturan dengan Al-Quran, maka kita luruskan. Dan itu adalah satu kewajiban umat Islam, ya, terhadap sesama muslimnya. Harus saling meluruskan, saling tausiah, nasihat menasihati agar mereka ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama sebagai kontribusi pembelaan kita terhadap Islam dengan ilmunya. Harta tidak punya, ilmu juga minim, katakanlah begitu. Terus saya pakai apa lagi? Pakai tenaga. Kita gagah, kita kuat, masih sehat, pakai tenaga. Apa saja yang kita bisa. Ketika ada pembangunan pondok pesantren, katakanlah, atau sekolah, atau masjid, atau apalah yang sekiranya membangun kemaslahatan, ya, umat Islam itu sendiri, maka kita harus ikut andil dalamnya, membantu dengan tenaga kita. Dan itu pun dibalas oleh Allah sama dengan mereka-mereka yang sudah berkontribusi dengan hartanya, dengan ilmunya. Kita pun akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun yang kita korbankan menjadikan satu kontribusi demi perjuangan Islam, demi pembelaan Islam, itu akan dicatat menjadi amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya harta, ilmu enggak punya, tenaga juga lemah. Kita punya otak kita kan, ide-ide, gagasan, ya, terobosan-terobosan itu bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu, gitu, ide yang kita masukkan, pendapat kita itu bisa membangun yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada alasan kita sebagai umat Islam ini tidak ada bagian apapun, harus ada. Kita harus bisa mengambil bagian. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan terhadap Islam itu sendiri. Karena yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu pada akhir zaman itu, katanya Islam ini banyak sebenarnya. Islam itu banyak sekali, tapi lemah. Kenapa bisa lemah? Karena tidak mau bersatu. Tidak mau bersatu padu. Sehingga lemah. Dan itu sebetulnya celah orang-orang kafir untuk merobohkan
ya merobohkan umat Islam. Dilihat celah kelemahannya, maka disitulah kesempatan orang kafir itu untuk merobohkan umat Islam. Maka dari itu umat Islam ini harus bersatu. Ketika kita menyatakan wabil islami dina, bahwa Islam adalah satu-satunya din, mari sama-sama kita perjuangkan, kita bela Islam ini agar Islam ini betul-betul berkuasa di muka bumi, lalu kemudian Islam bisa mengatur tatanan kehidupan manusia seluruhnya, yang tujuannya agar manusia itu hidup bahagia, hidup sejahtera, nyaman, aman, tentram, ya kan? Itu yang disebut dengan apa? Kehidupan yang baik atau kehidupan jannah, kan begitu yang kita panjatkan di dalam doa sebagai penutup, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu permohonan kita agar kehidupan dunia itu adalah hasanah. Itulah sebetulnya ya kehidupan jannah. Dan otomatis kalau kita hari ini di dunia sudah mewujudkan kehidupan jannah, kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa, ada pada ridho Allah, maka pada akhirnya nanti di akhirat kita pun akan merasakan kehidupan jannah yang abadi tentunya, yang kekal selama-lamanya, yaitu di kehidupan akhirat. Jadi tidak mungkin pengen hidup jannah di akhirat tapi di dunianya enggak mendapatkan kehidupan jannah, itu mustahil. Jadi jannah itu ya harus diraih dulu ketika di dunianya. Jadi kehidupan yang baik di dunia baru akan menuju kepada kehidupan yang baik di akhirat. Kalau hidup di dunianya buruk, ya kan, jauh dari kebenaran, Allah tidak ridho, nggak mungkin kita akan menemukan kehidupan yang baik di akhirat. Jadi begitu teman-teman sekalian, ya, pernyataan atau komitmen kita wabil islami dina, bahwa saya ridho Islam sebagai din. Bagaimana pembuktiannya? Harus dibela dan diperjuangkan agar Islam ini berkuasa di muka bumi ini, sehingga Islam bisa menjadikan satu sistem pengaturan penataan kehidupan manusia seluruhnya, agar manusia terangkat harkat martabatnya, ya, bisa terjamin kelangsungan hidupnya, bisa sejahtera, bisa aman, tentram, nyaman, gitu, bahagia, ibaratnya hidup ya di surga. Di dunianya saja sudah hidup seperti surga, apalagi nanti di kehidupan akhirat yang memang nyata-nyata benar surga adanya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, ya, penjelasan tentang wabil islami dina. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan, ilmu buat kita, dan tentunya kita sebagai umat Islam ya harus adanya sebuah greget semangat ya untuk memperjuangkan Islam. Apa saja yang kita mampu, ya, sekali lagi, apa saja yang kita mampu kita korbankan demi Islam. Kita ada harta, pakai harta. Kita punya ilmu, pakai ilmu. Kita punya tenaga, pakai tenaga. Kita punya pikiran, gitu kan, ide-ide, gagasan dan seterusnya, pakai itu. Ya, insya Allah Allah akan nilai. Karena semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.